Seperti inilah tanaman cabai sekarang, di mana buahnya sudah mulai banyak. Bahkan bukan hanya tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bunga juga bisa tumbuh subur karena menggunakan pupuk yang selama ini kita buang. Lihatlah, kalau kita setiap hari banyak membuang sampah, akan penuh sekali mobil-mobil sampah. Jadi kali ini kita akan melihat pemanfaatan kulit pisang untuk pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Cici Petani Kantoran akan memberikan tips lainnya mengenai pupuk dari bahan organik. Bahkan pupuk ini berasal dari sampah yang biasanya kita buang. Jadi daripada kita menambah beban para tukang sampah ataupun bagian dinas kebersihan, maka lebih baik kita mengurangi sampah. Jadi kali ini aku mempunyai pisang. Pasti teman-teman juga tahu ya, atau sering juga makan buah pisang, karena pisang ini pasti mengandung manfaat yang besar. Nah, bagi teman-teman yang suka makan pisang, misalnya punya anak kecil kan biasanya disuapin ya dengan pisang. Juga bagi kita yang misalnya buat buat cuci mulut ataupun memang sukanya dengan pisang, bikin bolu pisang goreng. Jadi kebetulan pisang saya ada pisang yang dimakan, tapi bisa juga pisang yang untuk digoreng ataupun yang lainnya. Ini kemarin sudah saya larang yaitu dikumpulkan untuk kulitnya. Karena apa? Kita akan membuat pupuk dari pisang. Kenapa sih pupuk dari pisang itu bagus? Oke, kita ikuti video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dulu Cici Petani Kantoran. Teman-teman, caranya mudah banget dalam pembuatan pupuk dari kulit pisang. Jadi sebaiknya apabila kita punya pisang di rumah untuk dikonsumsi, sediakan wadah untuk menyimpan kulit pisangnya. Jadi biar orang-orang yang makan itu nggak langsung buang. Kemudian kita siapkan wadah plastik atau wadah apapun yang bersih ya, jangan yang kotor. Nah, kulit pisang yang sudah terkumpul baik banyak maupun sedikit, kita potong-potong untuk mempermudah dalam pelepasan nutrisi yang ada pada kulit pisang. Biasanya saya mengisinya kurang lebih 1/4 dari wadahnya untuk kemudian ditambahkan air. Kenapa kulit pisang ini bisa dijadikan pupuk organik untuk menyehatkan atau menyuburkan tanaman? Karena dalam kulit pisang ini terdapat kandungan nutrisi yang cukup banyak, terutama adalah kalium atau K. Jadi 42%-nya itu mengandung kalium yang bisa kita ambil dengan cara mengekstraksinya. Apa sih ekstraksi? Yaitu pelepasan nutrisi-nutrisi atau kita mengambil kandungan nutrisi yang ada pada kulit pisang. Daripada dibuang, mending kita ambil aja. Selain kalium juga mengandung kalsium dan magnesium dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, ini udah siap ya teman-teman, 1/4-nya. Seperti biasa, aku tambahin air. Ini kebetulan keran rumah ya, jadi airnya dari keran yang ada di halaman belakang. Nah, hampir penuh tapi nggak penuh banget, sisakan sedikit ruangannya. Kemudian diapain lagi nih? Oke, kita lanjutin ya, kita tutup dan juga kemudian kita biarkan. Jadi simpanlah di tempat yang adem alias nggak panas, nggak kena sinar matahari. Simpanlah beberapa hari, biasanya saya menyimpannya minimal 3 hari. Nanti akan terlihat perbedaannya. Kita perhatikan ya, ini kondisi awalnya adalah seperti ini. Cara yang lain adalah kita bisa membuat teh atau kulit pisang ini kita potong-potong kemudian keringkan sampai hitam. Nah, ini adalah bentuknya bentuk kering. Jadi kalau yang tadi kita ambil dalam bentuk basah ya. Jadi ini ada cara yang kedua memanfaatkan kulit pisang. Ini aku jemur ya, nanti sampai menjadi hitam karena kering. Cukup pakai panas matahari, kebetulan panas banget. Nah, sudah selesai perendaman selama minimal 3 hari sampai 5 hari, akan terlihat airnya menjadi keruh.
aslinya ini adalah nutrisi yang sudah mulai terlepaskan dan menjadi ada di dalam air. Oke, kita pindahkan ke tempat untuk menyiram. Nah, nanti ini masih kita encerkan lagi ya teman-teman. Lebih bagus lagi ini kalau kita pakai saringan. Jadi kulit pisangnya tetap nanti nggak kita buang, bisa kita manfaatkan. Yuk kita lanjut. Air hasil rendaman tadi sudah ada di botol atau tempat untuk menyiram. Kemudian tambahkan air bersih lainnya dengan perbandingan 1:5. Mari kita mulai menyiram dan menyuburkan tanaman kita dengan pupuk dari kulit pisang. Nah, kita siap untuk menyiramkannya. Jadi aplikasinya biasanya ini paling bagus adalah masa generatif atau masa pembuahan, yaitu sudah terbentuk untuk bunga-bunganya dan siap untuk berbuah. Jadi kita kocorkan yang tadi sudah diencerkan di sekitar perakaran. Kalau disemprot juga bisa, tapi nanti untuk pengencerannya ini 10 ml dengan 1 liter air. Ini ada tanaman cabeku yang udah mulai berbunga dan juga untuk tanaman anggur. Jadi disiramkan ke sekelilingnya ya. Apa aja sih manfaat dari air rendaman kulit pisang untuk tanaman? Jadi kenapa digunakan terutama untuk masa pembuahan atau generatif? Karena bisa memperkuat batang. Selain itu juga membantu tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Kemudian juga bisa menambah unsur hara pada tanah. Kenapa kita siramkan di sekeliling perakaran? Juga bisa merangsang adanya buah dan bunga lebih lebat. Jadi insya Allah nanti bunga dan buahnya akan lebih cepat dan lebih banyak. Tadi sisa kulit pisangnya kan nggak dibuang ya teman-teman. Nah, ini kita bisa manfaatkan lagi karena masih tersisa nutrisinya. Jadi kita gali tanah di sekitar perakaran atau sekitar akar sekitar 2 atau 3 cm. Nah, kemudian kita simpanlah di sekelilingnya. Ini harus ditutup ya teman-teman, karena kalau nggak ditutup nanti mengundang serangga seperti semut, kemudian dan yang lain-lain. Nanti akan hancur atau terdekomposisi sendiri. Jadi ini semacam pemberian pupuk juga. Jadi tanahnya nanti akan lebih subur karena nanti unsur hara yang masih ada akan terserap juga oleh tanaman karena ada di tanah di sekitar perakaran. Jadi kepakai semua, nggak kebuang sama sekali. Nah, ini masih ada sisa kulit pisangnya yang tadi direndam itu. Selain ke tanaman anggur tadi, kita juga timbun di sekitar tanaman cabai ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan cabainya sudah mulai berbuah. Kalau saat ini baru berbunga. Walaupun batangnya masih kecil ini, tapi bunganya sudah mulai banyak ya dengan aplikasi yang terus-menerus dengan menggunakan pupuk organik. Jadi saya selalu mengusahakan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur tanpa pupuk kimia. Nah, ini pohon anggurnya sudah mulai kelihatan bunganya, daunnya ini yang segar-segar walaupun memang belum berbuah. Jadi tanaman anggur ini memang lebih lama dari tanaman cabai dan terong. Mudah-mudahan nanti juga bisa cepat berbuah ya teman-teman. Dan seminggu kemudian cabainya ini udah menunjukkan hasil ya teman-teman. Ini cabai-cabainya sudah mulai banyak. Lihat betapa banyak banget dan lebat banget nih. Memang alhamdulillah tanamannya menjadi lebih subur. Demikian ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.